semuanya, perkenalkan aku Alvin dengan kode asisten PIN. Di sini kita akan ngebahas tentang modul 5 yaitu graph. Langsung aja. Jadi pertama dari si konsepnya dulu, terus representasinya, traversal, sama contoh soalnya. Nah, untuk graph sendiri dia itu adalah kumpulan node yang dihubungkan oleh sisi ini dan graph ini digunakan untuk mewakili hubungan antara entitas yang berbeda. Jadi itu maksudnya, jadi ntar kan sebelumnya kita udah belajar kan di tree itu ada node-node, bahkan dari modul 1 pun udah ada belajar tentang node-node lah gitu. Nah jadi itu node-node yang dibuat itu dihubungkan, dia beberapa node itu akan dihubungkan gitu. Nah itu ngebentuk jadi suatu graph. Nah, algoritma graph ini adalah metode yang digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis graph, memecahkan berbagai masalah seperti menemukan jalur terpendek atau mendeteksi siklus. Jadi, mungkin contoh di kehidupan sehari itu ada di Maps gitu, di Google Maps gitu biasanya kan kalian. Kan kalau mau kemana-mana biasanya ada misalkan dari tempat A mau ke kota A mau tempat B gitu kan. Nah itu kan ada jalurnya kan kayak jalur tercepatnya mana, jalur terpendeknya mana kayak gitu kan. Nah atau mendeteksi satu siklus gitu. Nah mungkin selain dari Maps itu ada contoh lain dari kalau kalian udah pernah dapat jarak komdat, di situ ada yang namanya topologi. Nah topologi itu bentukannya kayak graf kayak gitu. Nah, selain itu, habis itu representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai node atau titik, atau mungkin nanti bahasa lainnya ada namanya simpul atau vertex, atau mungkin ada nama lain dari kalian atau dari dosen kalian. Nah, sedangkan hubungan antar objeknya itu dinyatakan dengan garis. Kan tadi dok bilang kalau misalkan node-nodenya itu kan dia itu dihubungkan oleh suatu sisi. Nah, sisi ini namanya uh, edge gitu. Jadi ada garis yang saling menghubungkan antara node satu dengan node yang lainnya itu disebut dengan edge gitu, atau sisi atau garis. Nah, untuk graph ini sendiri itu ada banyak jenisnya. Cuma yang basicnya itu yang kita pelajari ada dua. Sebenarnya bukan yang kita pelajari sih, yang kita pelajari cuma satu yaitu undirected. Nah, jenis grafnya ada dua, itu directed dan undirected. Directed itu berarah dan undirected itu tak berarah. Untuk directed maksudnya berarah itu apa sih? Kayak misalkan dari A ke C gitu. Nah, itu arahnya cuma satu doang dari A ke C, bukan dari C ke A. Sedangkan kalau misalkan undirected atau tak berarah, dia ya udah garis itu berhubungan aja gitu, nggak ada tanda panahnya. Sedangkan kalau yang berarah tadi itu dari A ke C itu nanti bakal di garisnya itu si edge-nya itu ada arahnya gitu. Nah, karena kita ngepelajarinya tak berarah, jadi kita lanjut aja. Nah, untuk representasinya itu ada yang pertama ada adjacency matrix atau matriks ketetanggaan. Nah, adjacency matrix ini adalah representasi graf dalam bentuk matriks dua dimensi dengan ukuran V kali V, di mana V adalah jumlah simpul. Jadi, V ini adalah total node-node, kayak jumlah dari si nodenya gitu loh. Nanti V ini biasanya disebut atau bisa juga vertex sih ya. Nah inilah ini nih, ini si V-nya ini nih. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, nah itu ada 4 kan. Kan tadi kan ukuran V kali V, dimana kalau matriks V kali V artinya kan matriks baris kali kolom gitu kan. Jadi karena di sini ada 4 berarti matriks 4 kali 4. Nah ini contohnya kayak 4 baris 4 kolom gitu. Nah ini jadi kalau misalkan ada hubungan antara simpul I dan J, atau simpul J dan I, maka elemen dari matriks baris I kolom J atau baris J kolom I dia bakal bernilai 1. Tapi kalau nggak ada hubungan, dia bakal bernilai 0. Jadi ini nggak cuma berlaku baris I sama kolom J ya, tapi baris J kolom I juga itu berlaku. Contohnya misalkan di sini. Di sini A sama B itu berhubungan. Yang dimana berarti baris A kolom B dia itu berhubungan maka ditandain 1. Nah, selain baris A kolom B, kita harus juga lihat di kolom A baris B dia juga ditandain 1 gitu. Nah, di C juga kayak gitu, baris A kolom C dia ditandain 1 karena dia berhubungan, maka di kolom A baris C juga kayak gitu.
Nah, dan yang lainnya pun kayak gitu juga. Jadi kalau misalkan breadth first search itu dia kan breadth first search ya, berarti tadi secara horizontal. Jadi misalnya anggapnya level 1, 2, 3, 4. Nah, dia itu bakal menelusurin sesuai tingkatan levelnya dulu gitu. Jadi kalau misalnya level satunya udah dikunjungi, misalnya level 1 ini udah dikunjungi, itu sudah habis semua gitu, udah nggak bisa dikunjungi lagi, baru kita pindah ke level selanjutnya. Kita mengunjungi semuanya dari kiri ke kanan. Kayak misalnya nih, level 1 kan cuma A. Terus habis itu kita ke level 2. Nah, kita dari kiri dulu nih. Ini kalau misalkan yang apa namanya alphabetical order biasanya sih kalian nanti di mata kuliah AI bakal dimintanya alphabetical order gitu. Atau mungkin kalau nanti kita bakal sesuai urutan ascending gitu loh. Jadi dari yang terkecil ke terbesar gitu. Lanjut aja, itu nggak begitu penting untuk saat ini. Jadi jadi kan dia bakal ngeceknya A, terus dia B, C, D kan, karena kan dia sesuai level dulu. Habis itu kalau baris level ini udah habis, lanjut ke level selanjutnya yaitu E, F, G, H. Kalau udah habis, lanjut lagi ke I. Nah, I sendirian kan nggak ada level lagi di bawahnya, berarti ya udah terakhir berarti bakal di I. Nah, untuk baca di sini itu caranya gini. Pertama di A, the A ini dia terhubung sama B, C, D kan. Nah, kita tulis dulu di sini. Kita pertama mengunjungin si node A. Node A, terus setelah node A kita mengunjungi node B, terus ada node C, ada node D. Setelah ini udah dikunjungi semua, kita balik lagi ke bagian ini nih. Mana yang paling pertama tadi dikunjungi? Si B kan. Kita berarti kalau udah balik pertama dikunjungi si B, berarti kita bagian ke sekarang kita pergi ke node si B. Bagian sini nih, apa yang udah dikunjungi. Nah, di B ini tetanggaan sama si A, E sama F, sedangkan A ini kan udah dikunjungi, jadi nggak perlu tulis lagi. Terus si E sama F ini belum nih, berarti kita perlu tulis ini nih. Nah, terus kan dia udah habis nih, udah habis, udah nggak ada lagi yang perlu bisa dikunjungi lagi. Ya udah kita balik lagi ke awal ini, ke si C. Nah dari C, terus balik lagi ke bagian si node A. Setelah B ini ada C, ya berarti kita mengunjungi C kan, karena tadi udah tulis jadi nggak perlu ya. Nah C ini ternyata dia berhubungan sama dengan A, D sama G. Nah A sama D tadi udah dikunjungi. Nah cuma si G belum, jadi kita cuma perlu yang menulis yang udah dikunjungi lagi, yaitu si G. Nah ini udah habis nih, udah habis, kita balik lagi ke atas nih. Jadi kita ngabisin dulu nih yang di atas ini nih urutannya. Nah setelah C ini ada D kan. Nah kita mengunjungi lah tetangga-tetangga, kita mengunjungilah tetangga-tetangga si D ini. Itu ada A, C, G, H. Nah A, C sama G kan udah, tinggal si H nih belum nih. Ya udah kita mengunjungi si H. Kita kunjungi, ya kita taruh ke situ. Nah setelah kita udah nih balikan ke sini, udah nggak ada nih setelah D, udah nggak ada yang perlu di node A ini udah nggak ada yang bisa dikunjungi. Ya udah kita lanjut ke bagian B. Tadi kan setelah A ini udah bagian ini kan, udah dikunjungi di sini. Nah ini ada E yang tadi udah kita tulis cuma belum kita kunjungi semua tetangganya. Nah di E ini ada B sama I. B ini kan tadi udah dikunjungi, jadi nggak perlu dikunjungi lagi. Tapi si ini belum. Ya udah kita tulis lah si I, kayak gitu. Nah karena udah habis kita balik lagi ke bagian si B. Nah setelah E ini ada F. F balik lagi ke sini. Ternyata F cuma bertetangga sama B. B udah ditulis, jadi nggak perlu tulis lagi. Karena udah habis, kita balik lagi ke si B. Nah, karena setelah F ini udah nggak ada lagi nih, akhirnya kita lanjutlah ke si C. Kan ikutin yang, kita balik lagi ke sini, kita lanjut ke si C. Si C ini A, D, G kan. Ini udah tulis semua nih. Pokoknya sampai, tadi kan terakhir itu si I kan, kayak sesuai levelnya. Nah, karena udah terakhir, ya udah berarti pencarian penelusurannya stop di I itu. Nah, ini urutan penelusurannya kayak gini. Traversal itu kayak dia itu menjelajahi atau mengunjungi gitu. Nah, dia ini digunakan untuk mengunjungi setiap simpul dalam graf. Nah, traversal ini ada dua. Itu ada jadi ada dua, yaitu ada breadth first search atau BFS dan depth first search. Untuk breadth first search sendiri ini sesuai namanya dia breadth first search atau
lebar atau luas, maka dia mengeksplorasi simpul secara horizontal. Jadi secara melebar gitu loh. Nah, sedangkan kalau DFS sendiri dia menjelajahi graphs secara vertikal sesuai namanya kan dia depth. Nah, depth itu dia kedalaman kan berarti dalam. Jadi dia menjelajahi secara vertikal atau dengan kedalaman maksimal terlebih dahulu. Jadi kalau dia udah nyampe dalam banget, kalau udah mentok dia baru menjelajahi ke yang lainnya gitu. Nah, untuk BFS sendiri dia diimplementasi menggunakan queue. Sedangkan kalau DFS dia diimplementasikan menggunakan stack atau secara. Jadi recursive itu adalah misalnya ada suatu fungsi yang dimana dalam fungsi itu dia bakal memanggil dirinya sendiri gitu. Itu namanya recursive. Ntar ada contoh di codingan. Mungkin untuk cara logikanya gini. Kita ambil yang simpelnya ini. Di sini ada matriks A, ada simpul A, B, C, dan D. Untuk BFS-nya berarti dia itu biasanya gini. Kalau di matriks dia baris A itu ada apa aja yang terhubung sama si baris A. Itu ada B kan. Oh ya, pertama kita udah ngunjungi baris A nih. Kita mulai dari A. Baris A misalkan mulainya. Di baris A itu ada apa? Ada B, C, dan D. Berarti kan yaudah kita tulis nih baris-baris yang terhubung sama yang node-node yang terhubung sama si node A itu B, C, dan D. Karena baris ini udah, dia bakal ke next gitu. Itu si B. Nah, si B ini ada terhubung sama A. Karena A udah ditulis, jadi kita nggak perlu tulis lagi. Terus setelah B-nya udah dan nggak ada lagi kan yang terhubung dengan B, kita lanjut ke C. C ini terhubung sama A, terus sama D. Nah, tadi karena dua-duanya tulis, jadi nggak perlu tulis lagi. Nah, setelah ini kita lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, di D ini tuh ada apa lagi sih tetangganya? Ternyata ada A sama C. Nah, tadi udah tulis. Jadi kita nggak perlu tulis. Karena udah nyampe habis, udah terakhir banget kan, nggak ada yang E kan. Nah, berarti ini hasil dari BFS-nya. Sedangkan kalau DFS-nya itu dia sesuai kedalaman. Cuma ini karena matriknya simple, dia hasilnya bakal sama aja sih. Nih, jadi kayak kita bacanya gini, kan kalau tadi kan dia bacanya melebar ke sini kan. Kalau ini dia ngikutin dari apa ya? Mungkin apa yang pertama, terus kita dalemin lagi yang gitu. Mungkin bahasnya agak ambigu, cuma langsung aja ke penjelasannya. Misalkan di sini nih, A itu bertetangga dengan B. Nah, setelah B ini kita nggak kesini langsung. Kita tapi langsung ke baris selanjutnya. Di B ini dia bertetangga dengan siapa? Si A. Oh ya, ini lupa ditulis. DFS. Tadi kan kita mulai dari A. Yang dimana A itu tadi ada bertetangga dengan B kan. Terus berarti kita tulis si B. Nah, di B ini kita bertetangga dengan ternyata B itu bertetangga dengan A. Cuma A itu udah tuliskan, jadi nggak perlu ditulis lagi. Kita balik lagi ke si A. Nah, di A ini ada apa lagi? Karena tadi B udah ditulis, udah dikunjungi, jadi kita ke tempat yang lain itu ada C. Ya, kita tulis nih, kita kunjungin C nih. Ini. Sekalian tulis juga. Di C ini ternyata dia terhubung sama A. Nah, A kan udah ditulis, jadi nggak perlu tulis lagi. Dan ternyata C juga terhubung sama si D. Makanya kita juga ngunjungin si D. Dan jangan lupa juga untuk diketik di sini, ditulis. Kalau dia udah dikunjungi. Nah, di D ini dia terhubung sama A kan, ternyata A tapi udah ditulis juga, jadi nggak perlu tulis lagi. Dan selain itu D juga berhubungan sama si C, jadi nggak perlu tulis lagi. Ini dari DFS. Mungkin kalau lebih jelas perbedaannya bakal kelihatan di sini. Jadi kalau misalkan breadth first search itu dia melebar kan, jadi dia misalnya di sini ada level 1, 2, 3, 4 ini urutan itu level-levelnya ya. Nah, kalau misalkan si breadth first search ini si BFS, dia bakal menelusuri sesuai levelnya dulu gitu. Levelnya kalau udah di level itu udah habis, baru dia ke level selanjutnya. Kalau level tersebut udah habis, baru level lagi selanjutnya. Jadi kayak misalkan BFS. Di sini kayak tadi loh cara bacanya juga menyamping gitu. A ini berhubungan sama apa? B, C, dan D. Berarti kan tadi A dulu, terus kita tulis node-node yang ada di dekatnya dia. Nah, setelah ini udah habis, kita lanjut ke bagian B. Di B ini dia terhubung sama A. Dan A ini udah tuliskan.
Terus ternyata dia juga terhubung sama E sama F. Nah, ini baru kita tulis. Nah, karena di baris ini udah, kita lanjut ke C. Di C ini, ternyata dia berhubungan dengan A. Dia mana udah tulis kan, dan dia juga udah tulis. Tapi dia juga berhubungan dengan G. Nah, barulah kita tulis G, karena dia belum dikunjungi kan. Nah, setelah itu kita ke D. Di D ini dia ada A, C, G, H. Nah, di antara semua ini yang belum kan H. Jadi kita kunjungin juga si H gitu. Ini kan A, B, C, D. Terus E, F, G, H kan. Sesuai ininya, levelnya. Terus setelah baris D ini udah habis, bagian D ini udah habis, kita lanjut ke E. Di E ini ternyata dia terhubung sama B. B udah tulis, jadi nggak perlu tulis lagi. Udah dikunjungi, jadi nggak perlu dikunjungi lagi gitu maksudnya. Nah, terus ternyata dia bertetangga dengan si I. Nah, si I ini kan belum dikunjungi, jadi kita perlu kunjungi. Kita ketik lagi sini. Nah, habis dari ini kita ke F. Di F tuh ternyata dia bertetangga dengan B. Tapi B udah dikunjungi nih. Berarti kita nggak usah dikunjungi lagi gitu. Nah, karena udah, kita lanjut ke G. Nah, karena ini juga udah, terus ini juga udah, ini udah, jadi ya udah. Berarti ini hasil akhirnya kayak gini. Sorry kalau saya agak nggak jelas. Intinya kalau saya udah nyampe akhir banget, ya udah gitu. Ini kan urutannya kan berarti A, level 1A, 2 B, C, D, 3 E, F, G, H, dan 4 ini I. Nah, kalau misalkan DFS, dia itu bakal kayak gini. Bacanya kayak tadi juga sebenarnya kurang lebih. Di A ini bertentangan dengan apa sih? B kan. Kita awal dulu tulis A dulu. Habis itu kita kunjungin si B. Karena dia bertentangan dengan B, kita kunjungin si B nih. Ke si B. Si B ini bertentangan dengan apa lagi sih? A. A tadi udah tulis, berarti nggak usah tulis lagi. Nah, tapi habis itu si B ini bertentangan dengan E. Nah, larilah kita ke E. Karena dia kita kunjungin dulu lebih dalam gitu loh. Jadi kan kayak gini nih. A, B, terus E. Habis itu di sini ada I. Nah, itu jadi kan kayak lebih mendalam ke bawah dulu gitu kan. Sesuai namanya DFS gitu, depth first search. Jadi dia sesuai kedalaman vertikal dulu. Jadi kalau di sini habis dia baru ke sini, terus baru ke sini. Karena ini terhubung sama ini, jadi dia langsung ke sini juga gitu. Nih, kita lanjutin aja ya. Ini A, B, terus dari ini dia terhubung sama apa? B kan, B udah, tapi I itu belum, jadi kita kunjungin si I. Di I ini ada apa? Ada E. E udah dikunjungi, berarti kita balik lagi ke kondisi yang awal nih, di bagian si A. Dia itu setelah B kan kita ada C kan. Nah, di C ini kita tulis lagi, kita kunjungin ke bagian C ini. Di C dia terhubung sama A. A udah tulis, udah dikunjungi, berarti nggak usah dikunjungi lagi. Terus habis itu kita ada D. Nah, ya udah kita kunjungi si D. Si D dikunjungi, terus di D ini terhubung sama apa? A, C udah ditulis, udah dikunjungi, berarti nggak usah dikunjungi lagi. Tapi dia terhubung juga sama si G. Dari G ini kita kunjungilah si G ke sini. Terus di G ini dia ternyata dikunjungi sama C sama D. Ternyata dia terhubung sama C sama D, yang dimana itu udah dikunjungi kan. Ya udah kalau dikunjungi kita lanjut lagi balik ke tadi kondisi yang di sini. Yang balik lagi ke A. Kan tadi D udah ya. Kita ke D nih. Kita kunjungi ke bagian D. Udah nyampe sini. Di D kita lanjut lagi nih. Karena D ditulis. Karena ada D ditulis. Maaf. Maksudnya kita kunjungi ke bagian D. Bagian D dia terhubung A, C sama G. Ini kan udah sama H nih. Cuma A, C, G ini udah dikunjungi kan. Tapi H belum. Kita kunjungi ke H. Di H ini ada D. Sedangkan si D ini udah dikunjungi. Berarti nggak usah tulis lagi. Kayak gitu. Nah itu karena bawahnya sama juga udah ditulis semua, jadi nggak jadi akhirnya ada di dia berakhir di H ini kan. Jadi sesuai namanya, sesuai kan, A B E I, ini I ya. No, A B E I. Terus habis itu setelah ini, oh kita belum ke F ternyata. Oh iya, sorry, tadi aku kayaknya ada yang lupa deh. A B E. Yo ya, tadi kan udah ya. Ini B kita masih dikunjung. Oh ya, enggak, jadi setelah B ini, setelah E, dari B ini kan kita ke I. I habis, kita nggak langsung balik ke A. Kita lihat dulu, dihabisin dulu di baris B ini, di bagian B ini. Ternyata masih ada F. Jadi di sini kita tambahin F. Nah, setelah F dikunjungi udah habis, baru kita pindah ke
atasnya lagi si A. Nah, itu si C kan. Nah, itu lanjutin lagi terus kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke ini kan tadi udah dulunya ya. Kita lanjut ke contoh soal. Buatlah sebuah program untuk merepresentasikan sebuah graf tak berarah menggunakan adjacency matrix dengan 6 simpul. Lakukan traversal, DFS dan DFS. Ini mungkin kita langsung aja ya apa namanya? Adjacency matrix dan list biar kalian langsung dapat contohnya juga. Ini pertama sebelumnya aku ngasih gambaran dulu tentang gimana sih cara gambar grafnya itu, karena kan kalian di TP juga disuruh gambar graf ya kalau nggak salah. Ini udah aku kumpulin semuanya ini. Nah, ini pertama cetak urutan ini ya. Pertama kita ini dulu. Oh, itu 0 itu terhubung dengan dan kita buat di sini. 0 wait 2 3. Dia terhubung dengan 0 dengan 2 0 terhubung dengan 2 dan 3. Selanjutnya itu ada si 1 yang terhubung sama 2 dan 4 dan 5. Kita masukin lah nih. Kan kalau misalkan dia terhubung sama 2 berarti dia dekat-dekat 2 kan. Terus kita hubungin dulu. Tadi aku lupa. Ini hubungin sini. Nih, ini kalau ada panahnya gini berarti dia berarah ya, directed. Cuma kita kan karena kita bukan kita undirected jadi bisa pakai panah. Kayak gini. Malah kok geser. Nah, ini. Terus tadi 2 terhubung sama 1 juga kan. 1 terhubung sama 2. Nah, habis itu tadi ada 4 sama 5. Kira-kira aja ini tuh gak ada bentuk pastinya, jadi kalian bakal kepikiran bentuk bagusnya kayak gimana tuh ntar kalau udah disusun-susun gitu. 4 sama 5. Nah, ini kayak gini. Ini kayak gini. Terus habis itu 2 terhubung sama 0, sama 1 udah. Terus 3 terhubung sama 0 sama 5. 3 udah terhubung sama 0, tapi belum sama 5. Berarti ya udah kita hubungin nih. 4 terhubung sama 1. Udah kan ini. Nah, kita lanjut lagi ke 5. 5 terhubung 1 sama 3. Kita 5 itu terhubung sama 1 sama 3. Udah kan? Berarti ini graf bentuk kira-kira bentuk grafnya tuh kayak gini. Nah, kita lanjut ke coding. Pertama kita disuruh buat apa tadi? Adjacency matrix ya. Ini aja langsung. Ntar kalau waktunya nggak kelamaan, kita bahas soal lain. Tapi kalau kelamaan, kita cukup sekian. Oke, jadi ini adalah wujud dari algoritma adjacency matrix ya. Jadi ini bentukan matrix itu bakal kayak gini. Jadi yang pertama-tama kita ya kayak biasa nih include, terus habis itu kita ngedefine si V-nya atau namanya si vertex atau vertex itu loh. Yaitu sebanyak jumlahnya itu 6. Nah, jadi ntar di sini isinya adalah matrix dengan besar yaitu 6 kali 6. Jadi matrix 6 baris kali 6 kolom gitu. Nah, ini sama dengan 0 karena nanti isinya kayak gini nih. Isinya masih 0 0 0 0 0 0 sebelum kita masukin si hubungan antara node-nodenya itu. Jadi kalau misalkan nanti kita di sini ada fungsi add-edge, kalau misalkan nanti kita udah panggil si fungsi add-edge ini untuk menghubungin antara dua itu, jadi dia bakal misalkan nih tadi contoh soal
ada 0 terhubung sama 2 sama 3. Maksudnya baris 0 terhubung sama si 2. Nah, jadi ntar ditandain jadi 1 gini. Berarti kan kalau baris 0 terhubung sama baris 0 kolom 2 itu terhubung, berarti si kolom 0 baris 2 pun juga terhubung, di sini jadi 1. Terus tadi habis itu kan tadi kan sama jadi baris 0 kolom 3 dia terhubung jadi bernilai 1, dan kolom 0 baris 3 terhubung juga jadi 1, dan begitu juga yang lainnya saling terhubung. Nah, ini kalau misalnya kita cuma pakai yang atasnya doang, nanti jadi graf tak berarah, jadi graf direct kita tahu, jadi directed graph atau graf berarah. Kalau misalnya kita pakai dua-duanya jadi graf tak berarah. Jadi kan, tapi kan karena kita sekarang belajar yang undirected graph, jadinya kita pakainya yang pakai dua-duanya gini. Itulah, ini cuma ngasih tahu secara singkat aja sih. Terus habis itu kita ada fungsi display matriksnya ini. Ya biasalah display kita untuk nampilin si adjacent si matriksnya aja. Nah, sekarang kita ikutin si soalnya. Pertama si soalnya itu minta 0 terhubung dengan tadi minta awalnya ini nih. Buatlah sebuah program untuk merepresentasikan sebuah graf tak berarah menggunakan adjacency matrix dan list dengan 6 simpul. Tadi kan udah ya, di sini 6 simpul nih, 6 vertex. Vertex simpul atau node atau apa itu sama aja ya. Nah, itu 6. Terus lalu lakukan gelombang BFS dan DFS pada graf tersebut dimulai dari simpul 0. Nah, graf yang digunakan itu 0 terhubung sama 2 sama 3. Di sini kita tulis kita taruh h 0 sama 2 sama 3. Di sini 2, di sini ini itu artinya 0 terhubung sama 2, begitupun sebaliknya 0 terhubung sama 2, 2 terhubung sama 0. Berarti di sini juga sama ya, 0 terhubung sama 3, 3 terhubung sama 0. Nah, tadi kan 0 terhubung sama 2 sama 3, terus habis itu 1 terhubung sama 2, berarti add h di sini 1, ini udah 2, di sini 1, di sini 4, terus habis itu ada 5. 1 terhubung sama 5. Habis itu 2 terhubung dengan 0 dan 1. 2 itu udah terhubung sama 0 ya. Terus 2 juga terhubung sama 1. Jadi nggak perlu kita tulis lagi. Kita lanjut lagi, lihat lagi ke kriteria berikutnya. Nah, 3 terhubung sama 0 sama 5. Ini udah terhubung sama 0, tapi belum terhubung sama 5. Jadi kita harus tambahin. Jadi 3 terhubung sama 5. Habis itu 4 itu terhubung sama 1. Di sini udah ada 4 sama 1. Berarti nggak usah kita tulis lagi. Terus di sini 5 terhubung sama 1 sama 3. Di sini 5 udah terhubung sama 1, terus udah terhubung sama 3. Berarti udah nggak perlu ada yang tambahin lagi. Dan karena ini udah paling terakhir, itu udah meliputi semuanya. Sekarang tinggal kita run. Nah, ini wujudnya. Ini sesuai ini ya. Ini kolom, ini baris. Jadi kalau kita lihat baris 0, kolom 2 dan 3 ini dia terhubung sesuai yang ada di sini. Kan 0, 1, 2, 3 ya. Terus terhubung sama 2 sama 3. Terus kalau dilihat lagi baris berapa nih? 0, 1, 2. Baris 2 terhubung sama 1. Oh, ini ternyata benar. Terus terhubung sama 2 sama 0. Terhubung sama 1. Di sini kan baris 2, kolom 0 sama kolom 1 kan. Nah, ini berarti ini ntar kalian cek lagi nih sih udah sesuai. Sekarang tinggal kita masuk ke BFS versi matriksnya. Di sini perlu tambahin variabel baru untuk nampung si visitednya, karena kan di ada konsep queue ya di sini tuh. Di mana? Di sini ininya bikin array yang namanya visited dengan ini 0
Jadi ini cuma buat wadah untuk nampung si queue-nya gitu loh. Jadi kayak ntar pokoknya ada di modul. Kalian lihat aja di modul prosesnya kayak gimana. Itu udah aku jelasin dengan detail. Jadi kalian tinggal lihat aja. Ntar jadi isi dari si visitor itu isinya kayak gini. 0, wait, 0. Nah, ini tuh isinya tuh kayak gini. Karena kenapa dia ada 6? Karena kan tadi kan di atasnya di ini sampai 6 kan. Isinya tuh kayak gini. Ini karena masih awal-awal belum ada diisi apa-apa. Ntar kalau udah diisi apa-apa ntar dia bakal berubah-berubah gitu. Sesuai sama si ya agreement BVS kita masuk. Ups. Nih kita masukin. Jadi ntar kayak visit itu buat gitu loh. Buat ngecek apakah dia udah dikunjungi atau belum. Kan udah diajarin kan pas teorinya gimana prosesnya. Nah itu kalau dikunjungi berarti kan tadi ada sempat yang kayak ini udah dikunjungi berarti nggak usah ditulis lagi. Nah itu kayak gitu. Jadi untuk ngecek itu biar nggak terjadi pengulangan penulisan lagi. Dan di sini tinggal kita print si BFS-nya. BFS traversal. BFS kita panggil fungsinya. Terus di sini perlu ada di sini diminta graph ya. Graph 6 kali. Berarti si matriksnya ini kan mana nih si ininya. Kita masuk di matriks karena kan tadi si segala matriks-matriks yang udah ditandai dengan angka satu itu yang mana terhubung kan disimpan di situ. Jadi kita perlu panggil dia sama sih kita mau nge-startnya di mana. Kita startnya tadi dimintanya dari 0 kan. Nah, udah itu tinggal panggil deh. Nah, jadi mulai dari 2 tadi kan. Kan dia kan dari baris 0 nih. Baris 0 tuh ada 2 sama 3 kan. Jadi 2 sama 3. Habis itu baris kita cek ke baris 2 nih, kan ini udah habis. Kita cek baris 2. Baris 2 di sebelah sini. Baris 2 terhubung sama 0 sama 1. 1 belum ditulis, kita taruh 1. Ya kan? Pokoknya tadi sesuai yang aku ajarin tadi. Pokoknya caranya mirip-mirip. Kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke video bagian listnya ya. Bagian matriks cuma untuk DFS. Kita lihat program ininya yang di atasnya. Ini udah masih sama. Kita tinggal ganti. Pokoknya ininya ada kok di modul. Kalian tinggal lihat modul, jadi nggak usah terlalu ribet liatin YouTube nanti pas praktikum sebenarnya. Nah, tinggal ikutin. Terus ini kita ubah jadi DFS. Sini jadi D. Wait, ada. Oh, ini lupa diganti. Soalnya. Kita lanjut ke ini. Nah, ini yang DFS, ini yang BFS. Kita perbandingin ya. Dia 2. Kalau DFS tuh berarti kan dia 2. Habis dari 2 kita langsung ke sini kan. Di 2 ternyata ada 1. Ini baris 1 ya. Ini kolom 1. Di 1 kita lanjut balik, berarti kita balik ke sini. Di 1 tuh ketemu sama 2. Tapi karena 2 udah jadi nggak perlu tulis lagi. Terus ketemu lagi sama 4 sama 5. Jadi harus tulis. Ketemu sama 4. Bukan ketemu sama 4 sama 5. Ketemu sama 4. Kita cari nih di 4 ada ketemu sama 1. Ternyata cuma 1 doang. 1 udah ditulis. Berarti nggak perlu. Terus balik lagi ke sini. Ketemu sama 5 tulislah. Di 5 ini ketemu sama 3 gitu. Pokoknya yang kayak tadi udah aku jelasin kok. Mungkin memang bacanya agak ribet. Kalau mungkin mungkin kalian kalau mau lebih gampang ditulis aja ini nih bilang si angka membantunya ini nih. Si 0, 1, 2, 3 biar tahu mana kolom berapa sama baris berapanya.
Sekarang kita lanjut ke video listnya ya, ke bagian list. Ini kita nggak usah dihapus lah ya, terbuat menjadi perbandingan. Nah ini wujud dari di adjacency listnya, algoritma adjacency list. Terutama di sini kayak biasa include, terus di sini ada struct node, ya isinya untuk komponen-komponen si pembuat node-nya apa aja. Terus di sini ada struct num vertex sama number vertex sama si node adjacency list nih. Nah terus di sini ada node yang dia ada ya variabel yang tipe data yang ini nih, ada 2 pointer. Ini nih maksudnya nanti si variabel adjacency list ini dia bakal jadi variabel array. Jadi dia variabel array yang menyimpan link listnya gitu, menyimpan list-list yang bertetangga dengan suatu node gitu loh. Jadi aku lupa pokoknya dia, salah satu dari pointernya ini dia nyimpan alamat array-nya gitu, kalau nggak salah alamat array atau alamat link listnya gitu. Terus mungkin kalian bisa cari di internet. Terus di sini ada fungsi create node. Ini kayak biasa, kayak di model-model sebelumnya. Di sini ada create graph. Nah ini ya, ini buat si adjacency listnya, ini buat alokasi memorinya gitu. Pokoknya sama aja nih. Di sini ada fungsi untuk nambahin add edge gitu, nambahin si garis-garisnya gitu untuk si menghubungin. Tadi kan kalau misalnya ini, kalau misalnya ini dihilangin, itu dia jadi directed graph kan. Sama ini kalau nggak ini, dia jadi directed graph. Karena kita belajar undirected, jadi kita pakai ini. Kita tambahin ini. Biar sama-sama terhubung gitulah. Ini nggak berarah gitu jadinya. Intinya mah gitu. Nah ini biasa nih, sesuai namanya print graph, ini fungsi untuk mencetak si grafnya. Sekarang kita tinggal langsung ke yang tadi. Jadi kira-kira kayak gini, jadi kita kopas aja ini. Cuma paling pemanggilan yang beda, dia dibutuhkan apa? Oh, ditambah graf ya. Berarti dia ini. Nah ini aku mau ngasih nge-highlight kalau di video list ini, kalau di adjacency list ini, bagian angka-angka awal ini dia harus ascending urutannya. Jadi kayak 0, ini kan 0, 0 dulu, habisin, habis itu 1, habis itu 3 kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya bagian belakangnya ini, dia harus descending. Jadi dari paling besar. Ini kita lengkapin dulu ya grafnya. Lengkapin dulu. 0. Lengkapin dulu deh. Nah, ini maksudnya kan dari di awal nih, ini udah ascending kan, 0 dulu, terus 1, habis itu 3 kan. Nah, kalau di sini kita harus balikin 2, di sini 5, berarti di sini jadi 2. Nah, kalau 3 kan udah nggak ada pasangan lagi di bawah, udah nggak ada yang dipandang sama-sama 3, berarti ya udah ini biarin aja. Sekarang kita tinggal print. Kenapa harus dibalik kayak gitu? Kita running dulu. Nah, jadi biar itu tuh kehubungannya juga di sini kehubungan juga ascending. Ini kan 0, 2, 3, jadi dari yang terkecil ke terbesar kan. 0, 2, 4, 5. Cuma kalau misalkan dia udah disebutin duluan nih, udah dikeluarin duluan, dia bakal balik ke mode dia bakal dari terbesar jadi descending. Jadi dari yang terbesar ke terkecil gitu. Kan tadi kan 1 udah kan, 0 juga udah, jadi dia 1 dulu habis itu 0. Nah, terus di sini dia karena 5-nya belum, jadi 5 didahuluin, terus karena 0-nya belum, jadi taruhnya terakhir gitu. Nah, ini 1 karena dia cuma kumpul sama 1, terus habis itu 3 kan, 3 tadi udah, terus jadi dia taruhnya sini, habis itu 1 gitu deh. Pokoknya intinya ini
bagian ini harus ascending dari terbesar, yang ini harus dari terbesar ke terkecil gitu. Sekarang kita tinggal tambahin BFS-nya ya. BFS-nya kita butuh visited juga sama si define max-nya ini. Ini untuk di dalam queue-nya. Kita perlu di sini tambahin ini kayak gini. Perlu nambahin juga di sini untuk mendeklarasi si visited ke dalam situ. Lihat grafnya itu panjang banget nih. Udahlah, nggak apa. Udah sama kita tambahin ini. Jangan tambahin ini ya. Ini tambahin ini. Setelah itu udah tambahin algoritma BFS-nya di dalam, ya fungsi BFS-nya ke dalam algoritma itu, codingan itu. Lupa, BFS-nya belum dimasukin. Ini berarti BFS si graf sama si ini 0, mulainya dari 0 kan kita. Oke. Nah ini kan dari 2, terus di BFS dulu kan berarti 2, 3, habis itu kita balik, kita kesini lagi karena udah nggak ada kan 2, di sini ada 1, terus habis itu 0, 0 udah, habis itu kita balik lagi berarti kesini ke 3, di 3 ada 5, habis 5 terus 0 udah, terus balik lagi ke sini, ini udah habis, berarti kita lanjut ke bagian sini, ternyata habis 2 ada 4. Nah di 4 dihubung sama 1 udah, pokoknya karena dia belum dikunjungi jadi di inilah. Ini kayak tadi yang aku udah kejelasin lah ya. Ini aku ngulang-ngulang lagi. Sekarang kita algoritma DFS-nya. DFS-nya sama kayak tadi juga. Ini perlu si visited ini sama juga, pokoknya cuma perlu nambahin visited sama ngeganti algoritma BFS jadi DFS ya. Nah, tadi kan di situ belum ada printnya, jadi kita tambahin dulu DFS traversal. Jadi D. Ini kita tinggal running. Udah deh. Nah ini kan berarti kan 2, terus dari 2 ini langsung di 2 ke sini kan 1, habis 1 terus dia balik ke sini 1 ada 2 udah, terus 4
Habis itu 4 ke sini. Satu udah. Habis itu balik lagi ke sini. 5. 5 habis ke sini ke 5 nih ada 3. 3 dia sini lagi. Kata 5 juga balik lagi ke sini. Terus 1 kayak gitu deh. Ini yang terakhir 3. Dah, ya seperti yang aku ajarkan. Ini ya codingan ini semua. Oh ya, kita belum bandingin. Kita yang atas. Nah, sama kan? Ini sama ini tadi udah sama kan. Terus yang BFS ini sama yang atas ini juga udah sama. Oke, gitu ya guys. Ya udah lagi. Udah cukup sekian. Terima kasih guys, semangat belajarnya ya. Harus baca modulnya pokoknya. Insya Allah ya nggak tahu deh ntar jurnal sama TA nya kayak gimana. Bye.